Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Jangan bener-bener saya ungap. Hadis-hadis yang akan kita bahas ini seputar keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu terkait keistimewaannya, mukjizatnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana la yunzalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh pernah diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghadatil baridah, pada satu pagi yang sangat dingin, thumma tafidu jabahatuhu araqan, tapi kening beliau mengalirkan keringat. Jadi kesang badag teh bukan kesang lembut deui. Ini berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sehat nya. Nu sok kesang badag mah pekerja keras. Dan ini menunjukkan bahwa mendapatkan wahyu itu berat. Keur tiris oge sampai ngesang ngoprot ya, sampai berkeringat banyak. Oleh para orientalis ya, ada yang kurang ajar menilai bahwa ini semacam gejala ayan epilepsi. Kurang ajar ya. Padahal ini adalah wahyu. Masa orang yang ayan epilepsi kemudian yang disampaikannya kebenaran ya. No ayan epilepsi mah pasti ngaco we. Jadi meskipun demikian, ini adalah wahyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang turun kepada beliau. Dalam hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, cakap mang, Annal Harits bin Hisham sa'alan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana wahyu datang kepada engkau. Faqala, maka Nabi menjawab, ahyanan, terkadang, ya'tini, datang kepadaku, fi mithli solsolatil jaros, seperti gemerincing lonceng. Wa huwa asyadduhu alayya, dan itu yang paling berat bagiku. Tsumma yafsimu anni, kemudian berhenti dariku turunnya wahyu itu. Wa qad wa'aituhu, dan aku sudah memahaminya. Seperti gemerincing lonceng itu bukan berarti sorana ningnang 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 gitu ya. Ibaratnya kalau kita dapat telepon kekeresekan, memang anu nelponna kekeresekan pante. Ini yang paling berat, dan ini yang menyebabkan Nabi berkeringat itu ya. Beratnya wahyu bukan hanya dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan oleh para malaikat sekalipun. Di surat Saba ya, Allah menjelaskan bahwa
ketika Allah berfirman itu malaikat semuanya pingsan. Yang pertama kali bangun itu adalah Jibril. Makanya beliau disebut di kuwatin indadzil arsy makin. Jibril itu punya kekuatan yang paling kuat dibanding para malaikat. Meskipun malaikat itu kemampuannya, kecepatannya supersoniknya 50.000 satu tahun dalam satu hari, berarti sabara tahun per jam ya, bagi 24 ya. Bagi 25 berarti 20 nya 2000 tahun per jam. 2000 tahun itu tidak ke mana ya. Kecepatannya lamun cepat pisan kan berarti kuat fisikna nya. Iron Man wae teu kuateun ka luhur nya. Baju besina katiisan mah. Nah ini mah malaikat mah menembus langit itu kecepatannya per jamnya sampai 2000 tahun. Tapi tetap dapat wahyu mah hatta idza fuzzi'a an qulubihim, semuanya fuzia itu kaget, terkejut sampai pingsan ya. Yang pertama kali itu bangun itu adalah Jibril. Maka dari itu Jibril yang diamanahi oleh Allah untuk menyampaikan wahyu ya. Qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir, di surat Sabah. Maka kalaupun Nabi merasakan berat juga sama. Sederhananya beginilah, bapak-bapak ngapalkeun Quran berat atau henteu? Boro-boro ngapalkeun ngajina wae ge berat, teu bisa-bisa. Ahli we naon ce? Kuduna dibaca kop, mau dibaca susah nya ngaji Quran teh ngapalkeunna komo berat nya. Saking ku beratna pan urang haroream ngapalkeun oge. Ini gambaran lah. Belum lagi ini memahaminya ya. Sesuatu yang kita semua tidak mampu ke sana memahaminya, menyampaikannya ya. Maka dari itu pahalanya juga paling berat. Al-Quran itu satu hurufnya saja 10 ya, sarua jeung salat. Jadi leuwih ti salat gitu pahalana. Meskipun memang di dalam salat itu ada baca Al-Quran, dihitung teh per huruf. Makanya di Al-Qurannya juga inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Tsaqila itu berat, firman yang berat. Tapi meskipun seberat apapun, dijamin Nabi itu ketika selesai mendapatkan wahyu pasti paham ya. Makanya saking beratnya Nabi pernah ketika dapat wahyu itu digerak-gerakan bibirnya ya, kegerenyeman. Siga urang we baheula zaman diajar di madrasah diniyah, kalau guru membacakan kurang tenang apal dituturkeun ban ya. Mengikuti bacaan guru. La tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Lita'jalabi itu karena tergesa-gesa berat. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Tanggung jawab kami, kamu pasti bisa menghafalnya dan bisa membacanya. Itu mah dijamin ku Nabi ku Allah. Jadi ketika selesai waqad wa'aituhu otomatis ya. Ari urang mah pan ketika selesai baraho teh bubar poho ya, Nabi mah tibalik itu jaminan wahyu. Terlebih nabinya juga cerdas. Nah ini yang membuat Nabi berkeringat. Naon atuh nu nyababkeun bapak-bapak ngesang ya. Ngimaman pertama kali pasti ngesang ya, wah. Ceramah atau adan pertama kali pasti ngesang. Sesuatu yang berat.
hari akad nikah bola ngesang teu dan teu karasa berat. Atau yang sidang ujiannya, ujian skripsi disertasi, wah AC tiris oge harudang we nya meskipun AC sangat dingin. Gambarannya seperti itu saking beratnya. Wa ahyanan malakun fi surati rajul, terkadang juga malaikat mewujud dalam wujud laki-laki. Fa'i ma yaqul, aku pun paham apa yang dia sampaikan. Siga hadis Jibril teh anu dialog tentang iman, Islam dan ihsan. Itu Jibril datang dalam wujud laki-laki yang ganteng, yang bersih, tidak ada bekas debu, tapi nggak ada yang kenal saha cenah jelema. Kalau orang jauh pasti nage kucel ya, perjalanan padang pasir. Kemudian keringat Nabi itu wangi sehingga bisa dijadikan minyak wangi ya. Tapi teguh disimpulkan sunnahnya, sunnah berarti orang kabeh ahli bid'ah. Lantaran kesangna bararau. An Anasin radhiyallahu an qala dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW masuk ke rumah kami, ke rumah ibunya Ummu Sulaim. Faqala indana, qala di sini mah qailulah. Lalu tidur siang di rumah kami. Fa'ariko, sampai berkeringat karena panas. Ya, siga di Jakarta teu make kipas, teu make AC, pasti ngesang. Wajaat ummi biqaruroh, lalu ibuku bawa gelasnya. Qaruroh itu zamannya qawarir. Gelas cangkir qawariro min fiddohnya ada di surat Al-Insan. Faja'alat taslutul araqo fiha, lalu beliau taslut itu menyeka keringat Nabi lalu dimasukkan ke dalam cangkir itu di perut. Fastaiqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Umma Sulaim, hei cenah Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in, apa yang kamu perbuat ini? Qalat, kata Ummu Sulaim, hadza araquka, iya ini keringat Anda. Keringatna badag mah pan diandukan oge nya bisa di perut. Ya, kan kesangna kesang badag. Bapak-bapak di badminton kan kesangna sok badag main bal. Itu kan tina kaosnya bisa di perut. Saking ku banyaknya. Hadza araquka naj'aluhu fi tibina. Kami akan mencampurkannya ke dalam minyak wangi kami. Wa huwa min atyabit tib, dan itu minyak wangi yang paling wangi. Ini mujizat. Bukan berarti munaya ustad kesangannya kesangna kudu dielahap gitu. Ini nanti bagian dari tabaruk ya. Tabaruk ke Nabi SAW itu para ulama sepakat dibolehkan. Tapi kepada selain Nabi mah ini diperselisihkan. Mazhab kami sendiri ya tidak ada. Abu Bakar juga tidak, Umar tidak. Terlebih dah beda tuh kesang Nabi jeung kesang ustadnya. Ustad mah manusia biasa, Nabi mah nabi wangi. Ini hadis diberikan catatan oleh Imam An-Nawawi. Kenapa Nabi SAW berani masuk ke rumah Ummu Sulaim padahal tidak ada suaminya? Suaminya Abu Tolhah, pedagangnya luar negerian. Jawabannya kata Imam An-Nawawi, karena Ummu Sulaim ini mahram.
Mahramnya bisa dua, satu dari jalur persusuan, yang kedua dari jalur nenek Nabi kan Bani Najjar, ya. Nenek Nabi Bani Najjar orang Madinah, satu suku ya dengan Ummu Sulaim. Jadi ditarikna tininina ieu teh dulur sanini. Dulur satu nenek itu namanya kholah. Al kholah kata Nabi bimanzilatil ummi. Kedudukannya sama dengan ibu ya. Jadi al kholah itu termasuk yang haram dinikahi. Karena mahram berarti Nabi boleh masuk ke rumah meskipun tidak ada Ummu Sulaimnya, bahkan tidak ada suaminya. Meski demikian, Anas bin Malik memberikan catatan dalam hadis yang lain, Nabi tidak pernah berani masuk ke rumah siapapun tanpa seizin yang punyanya kecuali ke Ummu Sulaim. Kenapa? Kata Ummu Sulaim, karena saudaranya kata Nabi SAW, karena saudaranya haram terbunuh karena membela aku mencintai keluarganya ya. Haram itu paman Anas bin Malik yang salah satu 70 penghafal Quran dibantai di Maunah teh, yang Nabi sampai kunut nazilah 1 bulan ya. Itu haram. Jadi ada nasab dengan Ummu Sulaim emangna Anas bin Malik ya. Karena kedekatan dengan haram, dekat juga dengan Ummu Sulaimnya, jadi sudah seperti keluarga sendiri. Kemudian yang lainnya karena faktor Anas. Anas itu dari sejak Nabi SAW hijrah sudah dititipkan di Nabi ya, karena Anas saat itu yatim. Meski kemudian Ummu Sulaim menikah dengan Abu Thalha, Anas mah tetap di rumah Nabi. Karena hubungan itu berarti ada kedekatan. Ummu Sulaim sering ngirim makanan ke Nabi, ya otomatis ada kedekatan. Jadi ke rumah dulur jaba dekat. Makanya Nabi berani. Jangan dipahami ini berarti Nabi melanggar adab isti'dzan. Ya, tidak. Ada pengecualian untuk kasus seperti ini boleh. Ya, contohnya misalkan kakak istri saya wadadangnya Kang Iman masuk ke rumah, sayanya nggak ada. Tuh kudu bebeja teu nanaon da mahram. Ya. Seperti itu ya. Kemudian ini juga jadi dalil sebagaimana sudah sering kita bahas, tidur siang itu ada, tapi istilahnya bukan naum tapi koilulah. Koilulah itu tidur sejenak. Ai urang mah sare jam 11 sudah jam 4. Jadi dilabrak lohor, dilabrak asar. Entah mah lain koilulah nu kitu mah molor. Jadi kabina-bina. Koilulah itu sekedar berbaring pun itu koilulah. Buktinya ketika Nabi yang ditodong senjata yang sudah kita bahas pulang perang, kan Nabi tidak tidur. Ya, masa ada yang ambil senjatanya Nabi tahu berarti tidurnya tidak pulas. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa siang itu digunakan bekerja, kalaupun ada istirahat sejenak saja. Ini santri-santri juga dilatih begitu ya. Ngan memang loba nama pada asar balik atau pada lohor balik sare belas gitu izin gitu. Lain izin padahal bolos gitu. Harusnya dilatih. Jadi setiap ba'da sholat, ba'da duhur atau ba'da asar tidur sejenak. Udah itu cenghar deui. Ya. Ieu mah tidur sejenak teh jam 10 jajarkeun kursi ngagoler udang lohor. Tawali tidur sejenak tah nya sare we gitu. Jadi
tidur yang seperti ini sunnah, tapi catatannya tidak terlalu lama, hanya untuk sekedar menghilangkan lelah, agar nanti malamnya kita tidurnya di awal malam. Urang sore tiburang puting begadang asa bangga gitu, begadang puting jam 11 jam 12 udang kene, padahal jelek itu. Bagusnya pada isya itu langsung tidur agar nanti bangun di akhir malam. Kenapa kita nggak sanggup bangun di akhir malam, liur tunduh? Ya itu karena salah manajemen tidur ya. Harusnya prioritaskan bangun di akhir malam, meskipun kasarna kerepilek kernaon, nanti ada istirahat di waktu siang sebentar, nanti disambung bada isya tidur gitu. Di urang mah bada isya tidur dina pangajian nya, balik pangajian cenghar begadang nya, ninyo cek kopi ya, kaborangan atuh subuh boro-boro tahajud. Jadi Nabi SAW membiasakan bahkan tidur di rumah Ummu Sulaim, tidur siang ya, tidak di rumahnya. Kemudian tabarruk dari keringat Nabi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu baita Ummu Sulaim. Nabi masuk ke rumah Ummu Sulaim, fayanamu ala firashiha. Lalu tidur di atas hamparannya atau kasurnya. Da kasur ngampar, lain ranjang. Walaisat fi, padahal Ummu Sulaimnya sedang enggak ada. Ini yang tadi sudah kita bahas. Boleh ya, khusus Nabi. Nabi kan maksum, tidak mungkin terjebak dalam perbuatan dosa. Faja'a dzata yaumin, lalu suatu hari pernah juga Nabi datang. Fana ma'ala firashiha, tidur di atas hamparannya. Jadi ngahajakeun saking sudah dekat. Nabi mau istirahat di Ummu Sulaim. Kenapa? Pertimbangannya mungkin karena agar bisa istirahat. Mau di rumah Nabi pasti loba tamu gitu. Ya. Mun urang mah pan di masjid, mun di imah mun teu tamu baru dak gandeng gitu. Pertimbangannya mungkin itu. Fa'utiyat, lalu Ummu Sulaim dipanggil. Faqilalaha, dikatakan kepada beliau, hadzan Nabi sallallahu alaihi wasallam nama fi baitik ala firashik, itu cenah Nabi tidur di rumah Anda, di atas hamparan Anda, kasur Anda. Oh iya cenah. Fajaat, lalu Ummu Sulaim datang, wa qad ariqo, keringat Nabi sudah keluar, wastaqna alain wastanfa'ad, wastanqa'a lain wastanfa'a, wastanqa'a roku, sampai tergenang. Istanqa'a ya maksudnya basuh gitu, basuh pisan bisa dipeureut. Alakit ati adim, di atas lembaran adim. Adim teh yang terbuat dari kulitnya, kulit domba, kulit sapi. Kan mau nyerepnya ya, jadi tergenang kumaha we urang eta amparan matras ya. Jadi mun ngompol atau aya kesang teh pan tergenang teu nyerep. Alal firos, di atas hamparan itu. Fa fatahat atidataha, lalu Ummu Sulaim membuka atidataha, kotak peralatannya, kotak perkakasnya. Faja'alat tunashifu dzalikal araq, lalu menyeka keringat tadi ya kan di atas kulit, jadi henteu nyerep, diseka. Fata'siruhu, lalu dipeureut ya, diperas, fi qawaririha, ke dalam beberapa gelas, cangkir atau botol ya, qawarir, punah wadah air kecil. Fafazi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dan terkejut lihat ada Ummu Sulaim. Ma tasna'in ya Ummu Sulaim, apa kamu wahai Ummu Sulaim? Faqalat, kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, narju barokatahu lisibyanina, kami berharap barokahnya untuk anak-anak kami. Maka dari itu anak-anak Ummu Sulaim semuanya soleh, bahkan cucunya itu sampai ada yang 9 orang hafal Quran
sejak usia masih kecil, usia SD arapal Quran panhese. Qala asobti, oh ya silakan ya, asobti itu kamu benar. Ini jadi dalil boleh tabarruk dengan keringat Nabi karena wanginya, mengharapkan barokahnya, kebaikannya. Tapi ya dalam mazhab kami ini hanya khusus Nabi, tidak berlaku untuk ustadz, ulama, kiai, habib, tidak, karena memang beda keringatnya, beda juga keistimewaannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.